Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa, kita lanjutkan video pembelajaran mata kuliah Audit Sistem Informasi part keduanya. Teman-teman yang belum menyimak part 1, silakan disimak dulu, baru ke part kedua. Baik, untuk di part kedua ini akan membahas tentang sistem berbasis teknologi informasi. Di dalam suatu sistem yang berbasis IT, pengendalian sumber data yang baik mencakup yang pertama, user harus dapat berbagi data. Yang kedua, data harus tersedia dan dapat digunakan kapan saja, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, tidak terjadi redundansi data atau kerangkapan data, adanya data security. Yang keempat, data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Setiap organisasi tentu mengakui bahwa data merupakan sumber daya yang kritis dan harus dikelola dengan baik. Karena itu, kita mencari cara untuk menangani sistem manajemen data. Terdapat solusi teknis dengan Database Management System atau DBMS dan Data Repository System atau DRS. Selain itu, diperkenalkan dua keahlian penting, yaitu ada Data Administration atau DA dan Database Administration atau DBA. Oke, untuk DA ini bertugas menangani administrasi dan kebijakan mengenai data desain, sedangkan DBA bertugas menangani masalah teknik, ya. Baik DA dan DBA berfungsi sebagai media penengah pada saat terjadi konflik yang meningkat dalam lingkungan data yang dibagi, ya. Selanjutnya ada pengolahan data dapat baik harus mencapai tujuan. Ini sama dengan tujuan dari manajemen data ya, yang di video part 1 sudah saya bahas. Kita lanjut ke terkait tugas dan administrasi terkait tugas dari DA dan DBA. Yang pertama, jika DA dan DBA tidak bekerja baik, maka keamanan harta atau aset, kemudian keutuhan data, efektivitas dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat terjadi kerusakan yang berat, ya. Kemudian DA dan DBA merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database, karena mereka merupakan pusat komunikasi antara pemakai dan database. Selanjutnya, pada sistem database, ada 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan. Yang pertama ada external scheme, memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database sebagai suatu objek. Kemudian yang kedua ada conceptual scheme. Skema ini memperlihatkan database dari perspektif user, ya. Kemudian yang ketiga ada internal scheme, menunjukkan map database ke fisik media penyimpanan, ya. Oke, selanjutnya ada database integrity, ya. Di sini integritas data atau database integrity mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh seorang DA dan DBA untuk mengontrol aktivitas mereka. Yang pertama ada definition control. DA maupun DBA menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya, ya. Kemudian DA mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Ya, ini definition control. Yang kedua ada existence control. Seorang DA dan DBA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery. Ya, jadi adanya
backup, dan recovery. Yang ketiga ada akses control, akses update control. Ya, di sini untuk akses kontrol ini seperti penggunaan password, ya, yang berfungsi untuk mencegah klien atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Ada beberapa level kontrol yang diperlukan untuk jenis data, grup jenis data, dan file. Untuk mencegah hal yang tidak sama, yaitu pemisahan fungsi harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama, ya. Jadi untuk akses kontrol ini adanya password supaya tidak sembarang orang dapat mengakses, ataupun hak akses dari masing-masing user memiliki level yang berbeda. Kemudian update control ini membatasi pengubahan atau modif terhadap database yang hanya oleh user database yang sah saja tentunya yang diperbolehkan. Otorisasi update terdiri dari dua hal. Yang pertama, penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Ya, jadi ada penambahan, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya ada concurrency control. Ini pemakaian simultan, ya, di mana integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama tidak diatur, maka tentunya database akan menjadi error. Selanjutnya ada quality control. Kontrol terhadap kualitas memiliki tugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsistensi data yang maintenance pada database. Ya, itu termasuk ke dalam 6 hal yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh seorang DA dan DBA. Selanjutnya, auditor harus melakukan wawancara dengan DA maupun DBA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan dari sebuah database. Selanjutnya adalah tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Di sini kita ketahui dulu bahwa tata kelola IT adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya, ya. Tata kelola IT adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi atau organisasi dengan cara yaitu mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, kemudian mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, serta mengelola resiko-resiko yang terkait dengan TI. Tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utamanya sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kepentingan stakeholder atau pengambil keputusan diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pentingnya tata kelola IT, ya, dari lingkungan yang sudah memanfaatkan IT, tata kelola IT menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan keberadaannya. Kenapa? Karena ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai, ya, antara yang dibayangkan atau yang diharapkan dengan kenyataannya seringkali terjadi perbedaan. Pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat, yang pertama, memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan, bukan malah merugi dengan penggunaan TI, ya.
Yang ketiga, menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas sambil menangani resiko TI. Itu tentu yang diharapkan seorang stakeholder ya terhadap perusahaannya dengan menggunakan TI. Selanjutnya, pengabaian tata kelola TI. Tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif tentu akan menjadi awal terjadinya sesuatu yang buruk yang dihadapi oleh sebuah perusahaan yang dapat memicu munculnya fenomena investasi TI yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, kerugian bisnis, berkurangnya reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Kemudian tenggang waktu yang terlampaui, biasanya lebih tinggi dari yang diperkirakan dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Yang ketiga, efisiensi dalam proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Yang keempat, kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Selanjutnya ada manfaat dari tata kelola TI. Ya. Manfaat dari tata kelola TI tentunya untuk mengatur penggunaan TI dan memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama dari area tata kelola TI. Apa saja yang termasuk fokus utama dari area tata kelola TI? Ada beberapa. Di sini yang pertama ada strategic alignment, yaitu memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan PI. Yang kedua, value deliver, fokus dengan melaksanakan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Yang ketiga, resource management, fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya IT. Yang keempat, ada risk management, untuk melaksanakan pengelolaan terhadap resiko. Yang kelima, ada performance measurement, mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana proyek pemanfaatan sumber daya. Jadi ada 5 fokus utama dari tata kelola TI. Selanjutnya, ada model tata kelola TI. Ya, yang pertama ada ITIL. The IT Infrastructure Library ini dikembangkan oleh The Office of Government Commerce yang merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT atau IT Service Management (ITSM) yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan IT. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Model tata kelola IT yang kedua ada ISO, IEC 17799. Ini dikembangkan oleh The International Organization for Standardization (ISO) dan The International Electronical Commission (IEC). Ya, ISO ini ISO IC ini bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang kedua, integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Yang ketiga ada availability, yaitu memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapat akses pada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukannya. Model yang ketiga ada COSO, ya, COSO Framework. Terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama
ada komponen kontrol yang mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Ya, di sini ada monitoring, kemudian ada information and communication, ada control activities, dan yang D ada risk assessment, dan yang terakhir ada control environment. Selanjutnya, sasaran kontrol internal ini dikategorikan menjadi beberapa area atau aktivitas ya. Yang pertama ada operation. Ini kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi dari tujuan performansi dan keuntungan. Yang kedua, financial reporting. Ini persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Yang keempat, model tata kelola IT yang keempat ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. COBIT framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. Dalam COBIT framework terdiri atas 4 domain utama. Yang pertama ada planning and organization, di mana domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada acquisition dan implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga ada delivery dan support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Yang keempat, domain utama dari COBIT yaitu monitoring. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. COBIT ini juga akan digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas UAS ya, jadi menggunakan COBIT. Selanjutnya, COBIT mempunyai model kematangan atau maturity models untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian, scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala non-eksisten sampai dengan optimis, atau dari 0 sampai dengan 5. Ya, jadi model kematangan ini skornya dari 0 sampai dengan 5. COBIT memiliki ukuran lainnya, yaitu yang pertama ada CSF, Critical Success Factor, mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses TI. Yang kedua ada Key Goal Indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi. Yang ketiga ada Key Performance Indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya ini sudah disebutkan di sebelumnya. Saya lanjut ke kriteria kerja COBIT. Dalam kriteria kerja COBIT, ini ada efektivitas dan efisiensi, ya, yang berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Selanjutnya ada kerahasiaan. Jadi, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada integritas. Ini berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Ada juga ketersediaan, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan.
Ada juga kepatuhan berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Dan ada juga keakuratan informasi. Selanjutnya, pengendalian manajemen pengembangan sistem. Pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis IT dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan melalui proses otorisasi dengan semestinya. Pengendalian pengembangan sistem terdiri dari 1. Pengembang sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, dan auditor. Yang kedua, adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Yang ketiga, dilaksanakan pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Yang keempat, penelaahan setelah pemasangan atau instalasi. Selanjutnya, pengendalian manajemen operasi diterapkan dengan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan fungsi. Yang kedua, pengendalian personil. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. Yang keempat, pengendalian jaringan. Dan terakhir, manajemen operasi. Pemisahan fungsi, yang pertama, pemisahan fungsi Departemen TI dan non-TI. Yang kedua, pemisahan fungsi dalam Departemen TI sendiri. Selanjutnya, pengendalian perangkat keras meliputi yang pertama, pengawasan terhadap hak akses fisik, kemudian pengaturan lokasi fisik, ketiga, penggunaan alat pengaman, yang keempat, pengendalian operasional perangkat lunak, dan kelima, pengendalian keamanan data. Kebijakan keamanan, beberapa alasan dibutuhkan perhatian terhadap keamanan komputer. Kenapa? Yang pertama, munculnya serangan keamanan yang potensial. Yang kedua, melindungi data informasi yang penting dan rahasia. Yang ketiga, ancaman yang muncul bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Baik, mungkin sampai sini untuk pertemuan kedua, video pembelajaran di part keduanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.